Kisah hidup Nikola Tesla dimulai pada sebuah malam yang penuh dengan drama alam. Pada tanggal 10 Juli 1856, sebuah badai petir yang sangat hebat melanda desa kecil Smiljan, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Austria, sekarang bagian dari Kroasia. Di tengah-tengah gemuruh guntur dan kilatan petir yang membelah langit malam, Tesla dilahirkan. Menurut legenda keluarga yang terus diceritakan turun-temurun, bidan yang membantu persalinan merasa ketakutan oleh badai tersebut dan menyebut bayi itu sebagai anak kegelapan. Namun, sang ibu, Juka Mandik, dengan penuh keyakinan langsung membantah ucapan tersebut. Tidak, dia adalah anak cahaya. Ucapan sang ibu seolah-olah menjadi sebuah nubuat yang menentukan jalan hidup Tesla di masa depan sebagai pria yang akan menerangi dunia dengan penemuan-penemuannya. Tesla lahir dalam sebuah keluarga yang taat dan memiliki latar belakang intelektual yang unik. Ayahnya, Milutin Tesla, adalah seorang pendeta ortodoks Serbia yang sangat taat, seorang orator ulung, dan seorang penulis yang memiliki ingatan luar biasa. Milutin sangat berharap bahwa putra jeniusnya ini kelak akan mengikuti jejak langkahnya untuk masuk ke dalam dunia keagamaan dan menjadi seorang pendeta. Di sisi lain, ibunya, Juka Mandik, meskipun tidak pernah mengenyam pendidikan formal karena harus membantu menghidupi keluarganya, adalah seorang wanita dengan kecerdasan alami yang luar biasa. Juka memiliki bakat luar biasa dalam menciptakan berbagai alat rumah tangga mekanis yang inovatif dan mampu menghafal untayan puisi epik Serbia yang sangat panjang. Tesla seringkali menyatakan di kemudian hari bahwa bakat inventif dan memori fotografisnya yang luar biasa merupakan warisan langsung dari ibunya. Sejak masa kanak-kanak, Tesla sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang tidak biasa yang seringkali berbatasan dengan keanehan medis. Dia memiliki kemampuan yang sangat langka untuk memvisualisasikan objek dengan detail yang luar biasa di dalam pikirannya. Ketika seseorang menyebutkan nama sebuah benda, objek tersebut akan muncul dalam bentuk visual yang sangat jelas di depan matanya, seolah-olah benda itu benar-benar ada secara fisik di ruang nyata. Kemampuan visualisasi yang sangat kuat ini awalnya sempat membuat Tesla merasa terganggu dan takut. Namun seiring berjalannya waktu, dia belajar untuk mengendalikan kemampuan unik ini dan memanfaatkannya sebagai alat desain mental yang luar biasa. Dia tidak memerlukan cetak biru, kertas, atau penggaris untuk merancang sebuah mesin. Dia bisa merakit, menguji, dan memperbaiki seluruh mesin tersebut langsung di dalam ruang imajinasinya sendiri. Pendidikan formal Tesla dimulai di Smiljan dan berlanjut ke kota Gospic. Di sekolah, ketajaman otaknya langsung menarik perhatian para guru. Dia mampu melakukan perhitungan kalkulus yang sangat rumit di dalam kepalanya dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga para gurunya seringkali mencurigainya melakukan kecurangan atau menyembunyikan alat bantu. Pada tahun 1870, Tesla pindah ke Karlovac untuk menempuh pendidikan di Higher Real Gymnasium. Di lembaga inilah ketertarikannya yang mendalam terhadap fenomena kelistrikan mulai muncul. Dia sangat terpesona oleh demonstrasi fisika yang dilakukan oleh profesornya, di mana listrik statis dan magnetisme ditampilkan secara visual. Tesla menulis bahwa setiap kali dia melihat eksperimen tersebut, hatinya bergetar karena ingin tahu lebih banyak tentang kekuatan misterius yang menggerakkan alam semesta ini. Namun, perjalanan Tesla menuju impian ilmiahnya tidaklah berjalan mulus tanpa hambatan. Setelah menyelesaikan sekolahnya pada tahun 1873, Tesla kembali ke rumah orang tuanya dan segera terjangkit penyakit kolera yang sangat mematikan. Selama 9 bulan, dia terbaring lemah di tempat tidur, berada di ambang kematian dan kehabisan energi fisik.
Dalam momen-momen kritis tersebut, ketika ayahnya yang putus asa memohon kepadanya untuk bertahan hidup, Tesla menggunakan kesempatan itu untuk menegosiasikan masa depannya. Dia berkata kepada ayahnya, "Saya mungkin bisa sembuh jika ayah mengizinkan saya mempelajari teknik." Sang ayah, yang sangat mengkhawatirkan nyawa anaknya dan sebelumnya bersikeras agar Tesla menjadi pendeta, akhirnya luluh dan berjanji akan mengirimnya ke sekolah teknik terbaik jika dia berhasil sembuh dari penyakitnya. Keajaiban pun terjadi. Semangat hidup Tesla kembali berkobar, dia pulih sepenuhnya dari kolera dan bersiap untuk melangkah ke dunia sains yang sesungguhnya. Pada tahun 1875, Tesla mendaftar di Austrian Polytechnic di Graz dengan beasiswa penuh. Disinilah dedikasi luar biasanya terhadap ilmu pengetahuan mulai terlihat dalam bentuk yang ekstrim. Tesla bekerja tanpa kenal lelah. Mulai dari jam 3 pagi hingga jam 11 malam, setiap hari tanpa libur. Dia melahap semua buku teks fisika dan matematika yang bisa dia temukan. Profesor fisika terkenalnya, Jakob Poskol, seringkali kagum sekaligus kewalahan menghadapi pertanyaan-pertanyaan kritis Tesla. Pada masa inilah Tesla pertama kali melihat gram dinamo, sebuah mesin kelistrikan yang bisa berfungsi sebagai generator sekaligus motor ketika dialiri arus searah DC. Tesla memperhatikan bahwa mesin tersebut menghasilkan banyak percikan api yang tidak efisien pada bagian komutatornya. Dengan keberanian seorang mahasiswa muda, Tesla menyatakan bahwa komutator tersebut bisa dihilangkan dan diganti dengan sistem arus bolak-balik AC. Profesor Poskol langsung menyanggah ide tersebut di depan seluruh kelas, menyatakan bahwa ide Tesla adalah sebuah kemustahilan total dan menyamakannya dengan upaya menciptakan mesin gerak abadi. Namun, bantahan keras dari sang profesor justru memicu tekad baja di dalam diri Tesla untuk membuktikan bahwa visinya tentang arus bolak-balik bukan sekadar mimpi di siang bolong. Setelah meninggalkan Graz dan sempat bekerja di Budapest sebagai kepala telegrafis, di mana dia berhasil menemukan penguat telepon, amplifier, Tesla memutuskan untuk mencari tantangan yang lebih besar di Paris. Pada tahun 1882, dia mulai bekerja untuk Continental Edison Company, sebuah perusahaan milik penemu terkenal asal Amerika Serikat, Thomas Alva Edison. Tugas Tesla di Paris adalah merancang dan memperbaiki peralatan pencahayaan arus searah DC yang dipasang di seluruh Eropa. Di kota mode ini, kejeniusan teknis Tesla dengan cepat diakui oleh para atasannya. Dia seringkali dikirim ke berbagai kota di Eropa untuk menyelesaikan masalah teknis rumit pada pembangkit listrik milik Edison yang tidak bisa diselesaikan oleh insinyur lainnya. Meskipun kinerjanya sangat luar biasa, penghargaan finansial yang dia terima jauh dari kata memuaskan, sebuah pola yang sayangnya akan terus berulang sepanjang hidupnya. Melihat potensi raksasa yang dimiliki oleh pemuda asal Serbia ini, salah satu manajer senior Edison, Charles Batchelor, menulis sebuah surat rekomendasi yang sangat legendaris yang ditujukan langsung kepada Thomas Edison di New York. Surat tersebut berisi kalimat yang sangat singkat namun sangat mendalam. "Saya tahu ada dua orang hebat di dunia ini. Salah satunya adalah Anda, dan yang lainnya adalah pemuda yang membawa surat ini." Dengan bermodalkan surat tersebut, sedikit uang di kantongnya, dan kepala yang penuh dengan ide-ide revolusioner tentang arus bolak-balik, Tesla memutuskan untuk berlayar menyeberangi Samudra Atlantik menuju Amerika Serikat. Dia tiba di kota New York pada tanggal 6 Juni 1884, melangkah ke sebuah negara baru yang sedang berada di ambang revolusi industri besar-besaran.
Pertemuan pertama antara Thomas Edison dan Nikola Tesla menandai awal dari salah satu persaingan paling dramatis dan paling berpengaruh dalam sejarah teknologi modern. Edison, yang merupakan seorang praktisi, otodidak, pengusaha pragmatis, dan pemegang paten sistem arus searah, DC, menyambut Tesla bekerja di laboratoriumnya yang terletak di Manhattan. Hubungan kerja mereka berdua sejak awal sudah diwarnai oleh benturan kepribadian dan metodologi kerja yang sangat kontras. Edison bekerja dengan metode trial and error yang melelahkan, melakukan ribuan eksperimen fisik sampai menemukan satu yang berhasil. Sebaliknya, Tesla adalah seorang teoretikus akademis yang melakukan seluruh eksperimennya di dalam pikiran dengan presisi matematika yang tinggi sebelum menyentuh alat fisik apapun. Edison pernah berkomentar dengan nada sinis tentang metode ilmiah Tesla, sementara Tesla merasa bahwa metode kerja Edison sangat tidak efisien dan membuang-buang waktu. Puncak ketegangan di antara keduanya terjadi ketika Edison mengeluhkan masalah efisiensi pada generator arus searah, DC, miliknya yang sering kali rusak dan tidak efisien. Edison menantang Tesla dengan sebuah janji finansial yang sangat besar pada masa itu. Jika Anda bisa mendesain ulang generator DC kami yang tidak efisien ini dan meningkatkan kinerjanya, saya akan memberi Anda uang tunai sebesar $50.000. Bagi Tesla, yang saat itu hidup serba pas-pasan, jumlah uang tersebut adalah kekayaan yang sangat luar biasa. Tesla menerima tantangan tersebut dengan antusiasme tinggi. Selama berbulan-bulan, dia bekerja hampir tanpa tidur, memeras otak dan tenaganya untuk merombak total desain generator Edison. Hasilnya sangat luar biasa. Tesla berhasil meningkatkan efisiensi generator tersebut secara drastis melebihi ekspektasi semua orang dan menghemat biaya operasional perusahaan dalam jumlah besar. Ketika Tesla menagih janji uang $50.000 tersebut, Edison justru tertawa terbahak-bahak dan menolak membayarnya. Edison dengan santai menanggapi tagihan Tesla dengan kalimat yang sangat meremehkan. Tesla, Anda tampaknya tidak memahami selera humor orang Amerika. Sebagai gantinya, Edison hanya menawarkan kenaikan gaji yang sangat kecil sebesar beberapa dolar per minggu. Merasa dikhianati secara moral, harga dirinya diinjak-injak, dan hak profesionalnya dilecehkan, Tesla langsung mengajukan surat pengunduran diri. Pada hari itu juga, dia memilih untuk keluar ke jalanan New York tanpa pekerjaan tetap, tanpa uang, dan harus bekerja sebagai kuli penggali parit jalanan selama setahun penuh untuk bertahan hidup dari kelaparan. Masa-masa ini diakui Tesla sebagai salah satu periode paling gelap dan paling menyakitkan dalam hidupnya. Namun, kejeniusan sejati tidak bisa dikubur selamanya dalam parit jalanan. Pada tahun 1887, dengan bantuan beberapa investor yang melihat potensi besarnya, Tesla mendirikan Tesla Electric Company. Dia segera mematenkan sistem arus bolak-balik, AC, yang lengkap, yang mencakup generator, transformator, saluran, transmisi, dan motor induksi AC. Sistem AC milik Tesla ini menarik perhatian George Westinghouse, seorang pengusaha visioner dan industrialis kaya raya asal Pittsburgh yang menyadari bahwa sistem DC Edison memiliki kelemahan fatal. Listrik DC tidak bisa ditransmisikan dalam jarak jauh tanpa kehilangan energi yang besar, sehingga memerlukan pembangkit listrik setiap 1 mil. Sebaliknya, sistem AC Tesla bisa mentransmisikan listrik bertegangan tinggi dalam jarak ratusan mil dengan kabel yang tipis secara sangat efisien. Westinghouse membeli seluruh hak paten AC milik Tesla dengan nilai kontrak yang sangat besar dan memberikan royalti untuk setiap tenaga kuda listrik yang terjual. Langkah ini memicu perang industri dan media yang sangat sengit yang dikenal
dalam sejarah sebagai Perang Arus, War of the Currents, di mana Edison melakukan berbagai kampanye hitam untuk menjatuhkan reputasi sistem AC Tesla dengan menyebutnya sangat berbahaya, termasuk menyetrum hewan. Di depan umum menggunakan arus bolak-balik untuk menakut-nakuti masyarakat luas. Terlepas dari segala kampanye hitam dan upaya sabotase yang dilancarkan oleh Thomas Edison dan para pendukung sistem arus searah, DC, keunggulan teknologi sistem arus bolak-balik, AS, yang dikembangkan oleh Nikola Tesla dan didanai oleh George Westinghouse akhirnya tidak mungkin lagi dibendung oleh pasar panggung. Pembuktian skala besar pertama bagi dunia terjadi pada tahun 1893, ketika perusahaan Westinghouse memenangkan kontrak prestisius untuk menerangi pameran dunia World's Columbian Exposition yang diselenggarakan di Chicago. Pada malam pembukaan pameran tersebut, Presiden Grover Cleveland menekan sebuah tombol, dan dalam sekejap mata, ratusan ribu lampu pijar menyala terang benderang di seluruh area pameran, mengubah malam yang gelap gulita menjadi hamparan cahaya yang sangat megah dan memukau jutaan pasang mata pengunjung. Ini adalah demonstrasi publik terbesar dalam sejarah yang membuktikan secara tak terbantahkan bahwa sistem AC Tesla sangat aman, andal, dan jauh lebih efisien dibandingkan dengan sistem DC milik Edison. Kesuksesan luar biasa di Chicago segera membuka jalan bagi realisasi mimpi terbesar masa kecil Tesla, menjinakkan kekuatan alam air terjun Niagara untuk menghasilkan energi listrik dalam skala raksasa. Pada tahun 1895, pembangkit listrik tenaga air skala besar pertama di dunia mulai beroperasi di air terjun Niagara, menggunakan generator AC multifase yang dirancang langsung oleh Tesla. Ketika sakelar pembangkit listrik tersebut dinyalakan, energi listrik yang dihasilkan dari aliran air terjun raksasa tersebut berhasil ditransmisikan secara lancar sejauh 26 mil ke kota Buffalo, New York, untuk menyalakan lampu-lampu kota dan menggerakkan pabrik-pabrik industri. Keberhasilan proyek Niagara ini menandai kemenangan mutlak sistem AC atas DC dan meletakkan fondasi dasar bagi infrastruktur jaringan listrik modern yang kita gunakan di seluruh dunia hingga hari ini. Nama Tesla dielu-elukan di kalangan komunitas ilmiah internasional sebagai pahlawan modern yang berhasil membawa umat manusia masuk ke dalam era kelistrikan yang sesungguhnya. Setelah memenangkan perang arus, Tesla mulai mengalihkan fokus perhatian ilmiahnya ke wilayah eksperimen baru yang jauh lebih radikal dan ambisius, transmisi energi tanpa kabel, wireless energy. Dia mendirikan laboratorium baru di Houston Street, New York, dan kemudian di Colorado Springs pada tahun 1899. Di dataran tinggi Colorado Springs yang terisolasi dari pemukiman warga, Tesla membangun sebuah laboratorium khusus yang dilengkapi dengan kumparan transformator raksasa yang dikenal sebagai Tesla Coil dalam ukuran terbesar yang pernah dibuat. Di tempat ini, Tesla melakukan berbagai eksperimen ekstrim yang melibatkan tegangan listrik jutaan volt. Dia berhasil menciptakan petir buatan sepanjang puluhan kaki yang menghasilkan suara gemuruh guntur yang terdengar hingga jarak bermil-mil, dan yang paling menakjubkan, dia berhasil menyalakan ratusan lampu pijar yang ditancapkan di tanah tanpa menggunakan kabel sama sekali dari jarak puluhan meter. Eksperimen di Colorado Springs meyakinkan Tesla bahwa bumi dan atmosfernya dapat digunakan sebagai konduktor raksasa untuk mengirimkan energi listrik dan informasi ke seluruh penjuru planet secara gratis. Sekembalinya ke New York dengan keyakinan baru tersebut, Tesla berhasil meyakinkan industrialis terkaya dan pemodal raksasa JP Morgan untuk menginvestasikan uang sebesar $150.000 dalam sebuah proyek ambisius di Long Island yang dikenal sebagai Menara Wardenclyffe Tower. Visi Tesla untuk
Menara Wardenclyffe setinggi 187 kaki ini melampaui imajinasi zamannya. Dia tidak hanya ingin membangun sebuah stasiun transmisi telekomunikasi nirkabel global untuk mengirimkan pesan suara, teks, dan gambar ke seluruh dunia, tetapi dia juga ingin memanfaatkannya sebagai pusat pemancar energi listrik nirkabel global yang bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja, secara gratis hanya dengan menancapkan antena ke dalam tanah. Tesla memandang penemuan ini sebagai cara terbaik untuk menyatukan seluruh umat manusia dan menghapuskan kemiskinan energi dari muka bumi. Namun, visi utopia Tesla tentang energi gratis nirkabel global ini justru menjadi awal dari kejatuhan finansial dan reputasinya. JP Morgan, sebagai seorang kapitalis murni yang mengontrol industri batubara, minyak, dan jaringan tembaga, menyadari bahwa jika energi listrik bisa dipancarkan secara nirkabel dan gratis ke seluruh dunia, maka dia tidak akan bisa memasang meteran listrik untuk menarik keuntungan finansial dari masyarakat. Pada saat yang sama, rival Tesla, Guglielmo Marconi, berhasil mengirimkan sinyal radio nirkabel melintasi Samudra Atlantik, menggunakan sistem yang jauh lebih sederhana dan murah, yang sebenarnya menggunakan banyak paten milik Tesla tanpa izin. Menyadari bahwa Tesla lebih fokus pada impian idealis energi gratis daripada keuntungan komersial radio nirkabel, JP Morgan secara sepihak menghentikan seluruh pendanaan proyek Wardenclyffe. Tanpa adanya dana tambahan, konstruksi menara terhenti, para pekerja pergi, dan proyek impian terbesar Tesla tersebut akhirnya terbengkalai menjadi monumen besi tua yang menyedihkan, sebelum akhirnya dihancurkan untuk membayar utang-utang Tesla yang menumpuk. Pasca kegagalan tragis proyek Menara Wardenclyffe, kehidupan Nikola Tesla mulai memasuki fase penurunan yang sangat menyedihkan dan penuh dengan nuansa melankolis. Kehilangan dukungan finansial dari para investor besar dan runtuhnya reputasi bisnisnya membuat Tesla perlahan-lahan tersingkir dari panggung utama komunitas ilmiah arus utama yang mulai didominasi oleh fisika kuantum baru dan teori relativitas Einstein. Tesla, yang tetap setia pada pandangan fisika klasiknya, seringkali melontarkan kritik keras terhadap teori-teori baru tersebut yang membuatnya semakin terisolasi secara intelektual. Dia menghabiskan dekade-dekade terakhir hidupnya dengan berpindah-pindah dari satu hotel murah ke hotel lainnya di kota New York, seringkali meninggalkan hotel tersebut di tengah malam karena tidak mampu membayar tagihan sewa kamar yang menumpuk. Seiring bertambahnya usia, sifat-sifat eksentrik Tesla yang sudah ada sejak masa mudanya berkembang menjadi gangguan obsesif-kompulsif, OCD, yang sangat parah dan mengendalikan seluruh rutinitas harian hidupnya. Dia memiliki ketakutan yang luar biasa ekstrim terhadap kuman, misofobia, menolak bersalaman dengan orang lain, dan selalu membersihkan meja makannya dengan menggunakan tepat 18 helai serbet kain. Sebelum dia mau menyentuh makanannya, dia juga menunjukkan fiksasi yang aneh terhadap angka 3 dan semua angka yang bisa dibagi habis oleh 3. Dia akan berjalan mengelilingi sebuah blok bangunan sebanyak 3 kali sebelum memasukinya. Di tengah kesendirian sosialnya yang mendalam karena tidak pernah menikah dan tidak memiliki teman dekat, Tesla menemukan pelipur lara yang unik pada burung-burung merpati liar yang hidup di taman-taman kota New York. Dia menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk memberi makan merpati tersebut dan membawa burung yang terluka ke kamar hotelnya untuk dirawat. Dia bahkan menyatakan cinta yang sangat mendalam kepada seekor merpati putih betina khusus, dengan berkata bahwa merpati itu memberikan makna dan tujuan bagi sisa hidupnya yang sebatang kara. Meskipun hidup dalam kondisi miskin dan terisolasi, pikiran visioner Tesla tidak pernah benar-benar berhenti bekerja melampaui zamannya. Setiap tahun,
pada hari ulang tahunnya, Tesla selalu menggelar konferensi pers di hotelnya yang dihadiri oleh para jurnalis muda yang penasaran. Dalam acara-acara tersebut, Tesla dengan penuh semangat mengumumkan berbagai penemuan teoritis baru yang sangat mengejutkan dunia, seperti sinar kematian, death ray atau teleforge, sebuah senjata pancaran partikel energi tinggi yang dia klaim mampu menjatuhkan ribuan pesawat musuh dari jarak ratusan mil, yang dia tawarkan kepada berbagai negara dengan tujuan murni untuk menciptakan penangkal perang yang mutlak agar tercipta perdamaian abadi di bumi. Dia juga berbicara tentang pembuatan pesawat terbang bertenaga elektromagnetik tanpa sayap, komunikasi interplanet dengan makhluk cerdas di luar angkasa, dan ekstraksi energi kosmik dari ruang hampa udara. Bagi masyarakat umum dan komunitas ilmiah pada masa itu, klaim-klaim fantastis ini terdengar seperti fiksi ilmiah yang liar, membuat media menjulukinya sebagai mad scientist, ilmuwan gila. Pada tanggal 7 Januari 1943, di tengah berkecamuknya Perang Dunia Kedua, kisah perjalanan hidup sang penyihir listrik ini akhirnya mencapai titik akhirnya. Nikola Tesla ditemukan meninggal dunia dalam kesendirian di kamar nomor 3327 di Hotel New Yorker pada usia 86 tahun. Dia meninggal akibat trombosis koroner dalam kondisi miskin, sebatang kara, dan dikelilingi oleh tumpukan dokumen ilmiah serta kotak-kotak rancangan penemuannya yang belum sempat terwujud. Segera setelah berita kematiannya menyebar, agen-agen dari FBI dan Office of Alien Property Custodian langsung mendatangi kamar Hotel Tesla dan menyita seluruh brankas serta dokumen ilmiah miliknya. Pemerintah Amerika Serikat merasa sangat khawatir bahwa dokumen-dokumen rahasia Tesla mengenai sinar kematian dan senjata energi lainnya bisa jatuh ke tangan agen blok poros seperti Nazi Jerman atau Jepang. Sebuah bukti otentik bahwa meskipun dia dianggap gila oleh sebagian orang, pemerintah tetap menganggap kejeniusannya sebagai ancaman keamanan nasional yang sangat serius. Meskipun Tesla meninggal dalam kondisi tragis dan namanya sempat tenggelam serta sengaja dihapuskan dari buku-buku sejarah sekolah selama beberapa dekade karena kalah pamor oleh nama Edison dan Marconi, keadilan sejarah akhirnya berpihak kepadanya. Warisan ilmiah Tesla terlalu raksasa untuk bisa dikubur oleh waktu. Pada tahun 1960, Konferensi Umum tentang Berat dan Ukuran menetapkan nama Tesla, T, sebagai satuan internasional resmi untuk mengukur densitas fluks magnetik, menyejajarkan namanya dengan para raksasa sains dunia seperti Isaac Newton dan Alessandro Volta. Di era modern abad ke-21 sekarang ini, nama Tesla telah mengalami kebangkitan reputasi yang sangat luar biasa spektakuler. Dia kini diakui secara universal sebagai bapak spiritual dari dunia modern. Sistem arus bolak-balik, AC, miliknya menerangi kota-kota kita, teknologi nirkabelnya mendasari jaringan internet, Wi-Fi, dan smartphone kita, dan prinsip-prinsip motor induksinya menggerakkan revolusi mobil listrik dunia. Nikola Tesla bukan sekadar seorang penemu pada zamannya. Dia adalah seorang nabi, teknologi visioner yang rela mengorbankan kekayaan materi, kebahagiaan pribadi, dan kesehatan mentalnya demi melahirkan masa depan yang cerah bagi seluruh umat manusia.